Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Wiryawan, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Jadi di video podcast kali ini ditujukan untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah jurnalistik investigasi. Jadi sebelumnya dosennya pun sudah menyuruh kita untuk mencari atau mengangkat tema untuk diinvestigasikan. Jadi kalau saya ini mengangkat tema kasus itu isu penimbunan dan juga pemalsuan isi beras. Jadi kenapa saya pilih tema ini? Karena kan beras ini kan bahan pokok yang dikeluarkan masyarakat. Jadi semua orang pasti butuh beras. Nah, apa jadinya ketika beras yang dekat dengan kita itu tidak luput dari yang namanya tindak kecurangan, yaitu pemalsuan isi beras. Ini pun membuat masyarakat menjadi khawatir, resah, ataupun bahkan was-was dengan namanya isu ini. Nah, di investigasi kali ini saya sudah mewawancarai 4 narasumber. Yang sebagai narasumber kunci itu ada pegawai dari toko, agen atau distributor beras di daerah Jakarta Pusat. Terus juga ada pemilik toko sembako di daerah Jakarta Timur. Dan juga ada narasumber pelengkap, yaitu pedagang warteg dan juga masyarakat sekitar. Nah, sebelumnya di sini pun saya juga tidak memberikan nama, merek ataupun yang berhubungan dengan investigasi ini, karena ditujukan untuk menjaga privasi dari narasumber yang ada. Nah, di toko ini mereka ini menyediakan berbagai macam jenis dan juga merek beras. Ada mulai beras yang mereknya sama kayak nama mobil, ada juga beras yang mereknya sama kayak nama buah, dan lain-lain. Untuk jenisnya ini mereka menjual beras ketan, beras merah, dan juga yang lainnya. Kisaran harganya itu dimulai dari 9.000 sampai 11 ribuan untuk per literan. Jadi beda merek dan juga beda harga. Tapi mereka pun juga menyediakan beras karungan dari mulai 5 kg, 10 kg, sampai 50 kg. Nah, pelaku inilah yang diindikasikan melakukan tindak kecurangan, dan mereka lah menjadi pihak yang diuntungkan dengan akhirnya seperti itu. Di lain sisi, di masyarakat yang membeli berasnya ini, mereka menjadi korban atau pihak yang dirugikan. Jadi pernah suatu waktu mereka membeli beras, dan ternyata beras yang mereka beli itu tidak sesuai dengan merek dan juga kualitas yang mereka biasa belinya. Jadi mereka menjadi korban penipuan dari pemalsuan isi beras ini. Terus juga, dan usut punya usut, motifnya mereka ini menimbun beras itu di gudang tokonya mereka. Jadi mereka menyediakan stok, jadi ketika ada krisis pangan ataupun ada kondisi tertentu, mereka pun nggak takut karena mereka punya cadangan beras yang cukup banyak. Dan untuk pemalsuannya ini, mereka motifnya adalah mengganti isi beras ke dalam karung yang berbeda merek. Jadi beda merek juga mereka isiin. Terus juga usut punya usut, mereka ini diindikasikan semata-mata untuk mencari keuntungan. Jadi mereka mengharapkan pendapatan yang lebih dan juga keuntungan yang banyak juga. Itulah jadi investigasi yang telah saya lakukan. Untuk penutupnya, saya juga sudah membuatkan video berita kesimpulan dari investigasi yang saya lakukan. Jadi selamat menonton dan terima kasih.